Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita di masih berlimpahan rahmat, nikmat dan taufiknya sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis virtual ini. Selanjutnya, selawat beriring salam kita tak lupa sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik, sebelum kita mulai talk show pada sore hari ini, saya mau menyapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Bisa apa? Bisa bisa open mic atau nanti bisa tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Coba saya mau tahu dulu nih teman-teman, asalnya dari mana aja. Silakan bisa apa namanya menulis di kolom komentar ya, apa namanya asal kota dari teman-teman sekalian. Kemudian mungkin langsung saja kita sapa ya pemateri pada sore hari ini. Al-Ustaz Muhammad Saihul Bashir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan. Ini kalau kita lihat di belakangnya ada sebuah background ya teman-teman ya, Masya Allah. Ini sedang setoran ya Ustaz ya dengan siapa boleh tahu Ustaz? Oh iya, ini sedang setoran. Ini mohon maaf, saya pakai background ini karena nggak ada background. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz, Masya Ya, ya. Allah. Jadi saya ambil aja yang kebetulan tadi bagus. Mm-mm. Ini lagi setoran di Nabawi kepada Syekh Jarullah. Masya Allah, Masya Abdullah Jarullah Allah. sering Syekh Abdullah Jarullah sering ketemu sama Ustaz Yusuf Mansur ya di Daku Tangerang, Daku Tangerang. Kenal secara personal dengan Ustaz Yusuf Mansur. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Baik, mungkin sedikit saya akan sampaikan ya teman-teman di sore hari ini kita akan banyak diskusi, sharing ya, apa namanya ngobrol santai bersama beliau Ustadz Saihul Bashir. Nah, rondonnya insya Allah di jam 16 sampai dengan jam 16.30 insya Allah nanti ada penyampaian materi langsung oleh beliau. Kemudian nanti di 16.30 nanti ada sesi break sebentar. Kemudian nanti di jam 16.40 insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan, ya, sesi pertanyaan. Jadi silakan teman-teman yang punya pertanyaan ya seputar dengan materi pada sore hari ini, ya itu silakan nanti disampaikan. Nah dari sekarang teman-teman silakan dipersiapkan pertanyaan yang terbaik ya. Ini apa materinya ini insya Allah The Night Full of Wisdom ya, The Night Full of Wisdom. Kemudian memperbaiki hubungan dengan Sang Kholik ya. Walaupun memang saat ini sudah masuk di bulan Sya'ban ya, teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Jadi masih ada spirit bulan Rajab ya, spirit Isra Mi'rajnya. Jadi insya Allah sore hari ini kita akan kembali apa namanya meneladani berbagai hikmah dari perayaan Isra Mi'raj. Tanpa berpanjang kalam, mari kita simak beliau Al-Ustaz Muhammad Saihul Bashir. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan alat tulisnya dan memposisikan diri senyaman mungkin.
kepada beliau, Ustaz Muhammad Sa'il Bashir, kami persilakan. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salata wa tammut taslim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadirin hadirat para peserta kajian, para peserta ta'lim yang diselenggarakan oleh PPPA Darul Quran Jogja yang Allah muliakan, para dewan pengurus, dewan guru, dewan ustaz, teman-temanku, ikhwani wa akhwati fillah, saudari-saudaraku yang Allah muliakan semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat kesehatan, Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat iman, Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat menuntut ilmu, bisa berbagi ilmu, bisa mendengar ilmu, bisa mencatat ilmu, bisa mengamalkan ilmu. Ini semua adalah kenikmatan yang jika harus dibayar oleh materi, oleh dunia, maka materi dan dunia tidak akan pernah bisa membayarnya. Nikmat kita bisa duduk bermuajahah, bersilaturahim atas nama Al-Quran, atas nama Allah, atas nama kecintaan kita kepada Rasulullah, dan atas nama kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Islam, ini tidak akan bisa digadaikan dengan apapun. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana firman Allah ya di surah Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan antara orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjuang berjihad mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan hendaknya tidak setiap orang beriman itu turun ke medan perang mengangkat senjata lalu kemudian mereka berguguran semuanya. Harus ada satu kelompok dari orang beriman, satu golongan, satu perkumpulan sendiri dari orang beriman yang mengutus perwakilan ya yang jumlahnya enggak 1-2 tapi banyak ya. Untuk apa? Agar mereka menuntut ilmu, bertafaquh fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar nanti ketika sudah selesai mereka menuntut ilmu, mereka bisa pulang ke kaumnya, mereka masih hidup dan mereka meneruskan tugas dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang harus kita ucapkan pada sore hari ini adalah kalimat syukur, kalimat tahmid, kalimat ta'zim, kalimat tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, pada sore hari ini saya diminta oleh panitia untuk berbincang sharing tentang keajaiban, satu peristiwa yang pernah terjadi. Ya, satu peristiwa yang benar-benar pernah terjadi dan ini menjadi sangat menakjubkan sampai detik hari ini karena peristiwa ini adalah mukjizat. Satu
peristiwa, satu perkara yang terjadi di luar nalar manusia yang Allah berikan kepada salah satu dari nabi-nabi atau salah satu dari rasul-rasulnya, mukjizat. Ya. Dan kemudian peristiwa ini terjadi dibersamai dengan tantangan. Tantangan kepada orang-orang yang ingkar, tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan kenabian dan risalah dan Al-Qur'anul Karim. Apakah mereka mampu menolak kabar berita ini? Mereka tidak akan pernah mampu. Saya izin sebentar, 1,5 menit, 10 detik, mohon maaf. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ustadz Sail Bashir sedang izin sebentar. Yuk, silakan ya teman-teman, nanti dipersiapkan untuk pertanyaannya dari sekarang. Jangan nanti kemudian baru mengajukan pertanyaan, nanti sudah di akhir-akhir. Tapi dari sekarang teman-teman sudah harus punya pegangan untuk menanyakan pertanyaan. Silakan. Monggo Ustadz, silakan dilanjutkan. Tadi pintu ruangan kebuka. Oh, Masya Allah. Baik, jadi peristiwa ini adalah peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Apa itu pengertian Al-Isra wal Mi'raj? Kita memulai ta'lim kita ataupun pembicaraan kita pada sehari dengan memperkenalkan apa itu Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra secara bahasa adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Adapun al-mi'raj secara bahasa adalah naiknya seseorang dari bumi ke langit ya, ke langit. Seseorang ini biasanya itu bukanlah nabi, bukanlah rasul, melainkan malaikat. Dan ini disinggung peristiwa Al-Isra secara bahasa itu di surah Hud ya. Sebelum kita berbicara tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang memang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, ya, kalimat Al-Isra sudah digunakan berulang-ulang di Al-Quran, misalnya ketika mengisahkan kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hukuman buat kaumnya yang melakukan perbuatan asusila, perbuatan sodom, perbuatan homoseksual dan lesbian, Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat mereka hukuman di pagi harinya, di subuh harinya, maka di malam harinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa asri bi ahlika bi qat'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Di juz 14. Fa asri, maka berjalanlah engkau wahai Lut, wahai Nabi Lut, wahai Nabiullah Lut, berjalanlah kamu di malam hari, pergilah kamu dari kota ini sekarang juga di malam hari ini, ajak keluargamu bi ahlika bi qata'in minal lail, saat kemudian malam sudah agak pekat ya, semakin gelap. Wattabi' adbarahum, lalu kamu jangan sampai diikuti oleh mereka, jangan sampai tertangkap. Dan yang kamu harus ikuti adalah jejak-jejak ataupun jalan keluar yang biasa dilewati oleh mereka saat mereka ingin keluar dari kota. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan ada satu orang pun yang menoleh ke belakang saat kamu sudah berjalan, sudah keluar dari kota, keluar dari negeri. Wamdu haitsu tu'marun, dan berlalulah kalian semua sampai nanti kalian berhenti pada tempat yang diperintahkan. Faqadayna ilaihi dzarikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Itu di juz 14 di surah Al-Hijr. Nah, adapun
di juz 23 di surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung peristiwa Al-Isra, peristiwa berjalannya Nabi Lut di malam hari keluar dari kotanya, ketika Allah berfirman, wa inna lutan laminal mursalin idz najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-lail. Ya. Peristiwanya lebih rinci di situ di surah Safat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sesungguhnya Lut adalah termasuk dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnajjainahu wa ahlahu ajma'in. Saat kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang begitu dahsyat berupa di baliknya bumi yang bagian bawah bumi jadi bagian atas menjadi bagian bawah. Dibalikkan bumi. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya. Nah, ternyata istrinya sudah sempat keluar, namun karena istrinya mengindahkan perintah Allah agar tidak menoleh ke belakang, dia malah menoleh. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah Subhanahu wa taala hukum, kemudian istrinya Nabi Lut alaihissalam tidak selamat. Tsumma dammarnal akharin, lalu kami hancurkan semuanya, maka tidak tersisa sedikit pun kaum Sodom, kaum Nabi Lut itu tidak tersisa sedikit pun. Tsumma dammarnal akharin, lalu kemudian wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-lail afala taqil, maka engkau hai Muhammad dan para pengikutnya, kamu akan menemukan bekas-bekas peninggalan mereka saat mereka berjalan keluar dari kota mereka, dari negeri mereka, saat Nabi Lut dan keluarganya itu keluar dari kotanya pada menjelang subuh dan dimulai sejak malam hari. Wabillail afala taqilun. Jadi peristiwa malam hari berjalannya Nabi dan Rasul ya, itu di malam hari itu digunakan kalimat asri, kalimat kerja, kalimat perintah. Adapun al-Isra itu adalah masdar. Dan ini menunjukkan bahwa perjalanan seseorang di malam hari secara bahasa itu bukanlah sesuatu yang asing, bukanlah sesuatu yang mengherankan. Lalu mengapa ketika peristiwa ini terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang kafir Quraisy tidak percaya, tidak ada yang mempercayainya. Mengapa? Karena perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan yang mustahil dilakukan di satu malam sahaja. Ya. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW punya mesin waktu, time machine. Ya. Nah. Jadi konsep melewati ruang dan waktu dengan sangat cepat. Dari mana Rasulullah SAW melakukan Isra dan sampai mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra, maka inilah pengertian Al-Isra secara istilah. Ya, yang jadi peringatan umat Islam di setiap tanggal 27 Rajab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surah Al-Isra juz 15. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, ini adalah pengertian Al-Isra secara istilah yang kita pahami, yang kita imani secara mutlak, tidak ada pengingkaran, tidak ada kekufuran pada peristiwa tersebut sedikit pun. Yakni Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya, bi'abadihi, hambanya. Abdun. Jadi digunakan kata abdun, digunakan kata hamba, sahaya, padahal yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa posisi tertinggi
Maqam yang tertinggi adalah ketika seorang manusia mampu memaksimalkan penghambaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berangkatkan di malam hari dari mana? Minal Masjidil Haram, dari kota Makkah. Sampai mana? Ilal Masjidil Aqsa. Sampai Masjid Al-Aqsa. Di mana? Di tempat yang kami berkahi, alladzi barakna haulahu. Ya, yaitu di kota Palestina, di kota Al-Quds. Ya, dan Masya Allah, ya, na'udzubillah, ya, kita berduka di peristiwa kemarin, peristiwa tanggal 28, tanggal 27 Februari itu, yang berdekatan dengan peristiwa 27 Rajab, umat Islam yang sedang memperingati, ya, yang sedang memperingati peristiwa Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa itu malah dihujani oleh tembakan air, ya, yang cannon water itu sama pasukan Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan saudara-saudara kita dari penjajahan, dari penindasan tirani Zionis Israel. Nah, inilah peristiwa Al-Isra, berjalannya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari kota Makkah ke kota Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang membuat kaum musyrikin Quraisy, ya, Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, pokoknya tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh besar, ya, pemuka-pemuka kaum musyrikin itu yang memusuhi Nabi tidak mempercayai peristiwa ini. Bagaimana mungkin peristiwa ataupun jarak, ya, kurang lebih sekarang kalau pakai pesawat itu dari Syam, ya, ke Mekah itu mungkin 2 jam sampai 3 jam. Itu hari ini. Kalau peristiwa Al-Isra itu terjadi hari ini, maka itu bukan lagi mukjizat. Karena itu sudah mungkin pakai naik pesawat, misalnya Turkish Airlines ataupun Saudi Airlines atau Emirates, ya, pesawat maskapai besar itu banyak dari Madinah, ya, ataupun dari Makkah langsung ke Syam, ke Syria ataupun ke Mesir, ya. Jadi sudah banyak, sudah bukan mukjizat lagi. Tapi di zaman Nabi ini menjadi peristiwa yang mengherankan, yang membelak, yang membuat mata terbelalak, gitu, ya. Benar-benar melongok semua orang. Gimana mungkin ribuan kilometer ditempuh dalam satu malam? Ya, saat itu para musyrikin Quraisy bertanya kepada Nabi, apa bukti kamu semalam itu ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa? Jadi mereka percaya kalau di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa, dan mereka percaya. Mereka tidak percaya adalah bagaimana mungkin dalam semalam Nabi Muhammad bisa, yang normal itu 3 sampai 4 bulan, satu musim sendiri. Sebagaimana disinggung di surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi normalnya jarak ribuan kilometer dari kota Makkah ke kota Palestina itu 3 bulan 4 bulan, memakan setengah musim, baik itu musim panas maupun musim dingin, gitu. Namun ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Maka Nabi Muhammad pun menyebutkan ada berapa jumlah pintunya, ada berapa jumlah tiang, lalu kemudian sebelah timur itu nama pintunya apa, sebelah barat itu nama pintunya apa, disebutkan secara terperinci. Letak posisi di mana pintu-pintu dan tiang-tiang yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di komplek Al-Masjidil Aqsa yang hari terjajah. Ya. Lalu kemudian mereka tetap tidak percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya. Adapun tokoh-tokoh pemuka-pemuka itu, mereka mengetahui betul. Mereka sering berkunjung ke Syam, ke bumi Palestina. Mereka sering berkunjung. Maka mereka punya pengetahuan tentang hal itu. Mereka makin heran-heran, makin tidak bisa membantah tentang kebenaran peristiwa Al-Isra.
peristiwa Al-Isra. Ya, mereka tahu bahwa yang disebutkan oleh Nabi itu betul secara rinci, berapa jumlah tiangnya, di mana jumlah tiangnya, di mana arah kiblatnya, di mana Qubbatus Sakhra, di mana baik di mana batu yang menjadi tempat Nabi Yakub ya alaihissalam, di mana tempat posisi di mana tempat posisi Nabi Sulaiman alaihissalam membangun kerajaannya, disebutkan secara terperinci. Lalu ditambah dengan satu cerita yang benar-benar terjadi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berangkat dari Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh para nabi. Sholat di mana? Sholat di Masjidil Aqsa. Mengimami para nabi dan rasul semuanya. Ya, di belakangnya ada Nabi Isa, di belakangnya ada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kemudian Nabi juga menyebutkan persis apa nama tembok yang jadi tempat Nabi menambatkan tali buruknya. Tali buruk. Apa ini buruk? Apa itu buruk? Buruk adalah dabbatun fawqal himar dunal baghli lahu ajnihah, lahu junahan. Jadi dabbah ini adalah binatang yang mirip dengan binatang melata, kakinya 4, ya punya sayap, ukurannya lebih besar dari keledai, dari keledai, namun lebih kecil dari baghl, lebih kecil dari kuda. Kuda campur dengan himar, dengan keledai, itu namanya baghl. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, bercahaya, namanya saja buruk, yang artinya bercahaya. Berangkat secepat kilat lalu ditambatkan ke tiangnya. Sampai sekarang ada itu monumennya. Ya, sampai sekarang masih ada. Walaupun sudah berkali-kali ingin dihancurkan ya, ingin direkonstruksi ulang oleh orang Zionis Israel. Orang-orang pemuka Quraisy nggak percaya, tapi mereka nggak bisa membantah. Mereka membenarkan dalam hatinya, ini benar nih kejadian. Ini benar kejadian. Ya, kejadian. Tapi mereka nggak mau membenarkan karena takut nanti mereka jadi beriman kepada Nabi. Kalau mereka beriman kepada Nabi, maka mereka tunduk pada Nabi. Mereka tunduk pada aturan Nabi. Dan mereka dasarnya asal mulanya adalah para pengatur, para pemimpin kota Makkah. Mereka nggak mau diatur. Mereka sombong. Jadi penyebab orang-orang musyrik Quraisy tidak menerima mukjizat Isra, tidak membenarkan, itu bukan karena tidak percaya, melainkan karena sombong. Shadi wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang kafir di Quraisy menolak engkau hai Muhammad itu bukan karena mereka tidak mempercayai Al-Qur'an, tidak mempercayai mukjizat yang terkandung dalam Al-Qur'an, tapi mereka memusuhimu karena mereka sombong, izzah. Mereka sombong, mereka punya harga diri. Mereka lebih mementingkan harga diri, mementingkan pamor mereka sendiri. Dan mereka akhirnya memusuhi wasyiqaq. Ya. Nah, itu Al-Isra ya. Adapun Al-Mi'raj ya. Adapun Al-Mi'raj adalah peristiwa naiknya seorang hamba dari bumi ke langit. Nah, ini sebelum Nabi Muhammad SAW pernahkah terjadi pada nabi-nabi yang lain? Pernah terjadi pada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu adalah nabi yang diangkat dari bumi ke atas langit, lalu di langit Nabi Idris alaihissalam meninggal. Ya, tapi peristiwanya secara istilah tidak disebut dengan Al-Mi'raj, hanya secara bahasa saja disebutkan itu adalah peristiwa Mi'raj. Su'udul abdi minal ardi ila sama, naiknya seorang hamba dari bumi ke langit. Lalu terjadi pada siapa? Terjadi pada siapa lagi? Terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalil naiknya Nabi Idris ke langit, ini diangkat sama Allah lalu diwafatkan di langit, itu ada di surah Maryam. Ya, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya.
Dan ingatlah kisah Nabi Idris, sungguhnya dia adalah seorang hamba yang sangat jujur, dia adalah seorang nabi yang benar-benar jujur. Lalu kami angkat dia ke langit, makanan aliyah. Maka nanti kita akan baca nih hadis Isra Mi'raj, bagaimana kita nanti akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menemui Nabi Idris di langit keempat. Lalu peristiwa kedua itu terjadi pada siapa? Pada Nabi Isa alaihissalam. Pada Nabi Isa alaihissalam saat kapan? Ketika Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh tentara pasukan Romawi, ya, pada tiran Romawi di masanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ini ada di surah An-Nisa, ya, di juz 6. Sesungguhnya orang-orang yang menganggap bahwa mereka telah membunuh, telah mensalib Nabi Isa itu tidaklah benar. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak mensalib Nabi Isa. Akan tetapi mereka mensalib orang dan membunuh orang yang dimiripkan oleh siapa? Nabi Isa. Siapa itu? Yudas Iskariot. Ya, dia adalah salah satu muridnya Nabi Isa dari 12 muridnya Nabi Isa yang membangkang, yang mengkhianati Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Sesungguhnya orang-orang bersilang pendapat tentang hakikat siapa yang sebenarnya disalib. Wa ma qataluhu yaqina, mereka sama sekali tidak ada yang yakin telah membunuh Nabi Isa di atas tiang salib. Karena pada hakikatnya barrafa'ahu Allahu ilaihi. Sesungguhnya Nabi Isa diangkat, ya, dari bumi ke langit. Masih hidup tidak? Masih hidup. Jasad dan ruhnya. Lalu peristiwa Mi'raj ini juga terjadi juga pada malaikat. Ya, apalagi memang malaikat itu kerjaannya ya dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Nah, ini disinggung ketika kita memurajaah atau kita membaca misalnya surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu sendiri artinya apa? Langit, tangga-tangga langit. Al-Ma'arij itu tangga-tangga langit di juz 29. Ya. Allah Subhanahu wa taala bilang gimana di awal mula pembukaan surahnya? Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'il kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya malaikat itu setiap hari naik dari bumi ke langit. Ta'rujul malaika, semua malaikat pencatat amal, malaikat pencatat amal, malaikat pengawas, ya, itu semua naik dari bumi ke langit. Begitu juga malaikat Jibril. Di satu hari fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Ya, yang kalau dihitung pakai hitungannya manusia itu sebanding dengan 50.000 tahun. Nah, ini jadi dalil tentang apa? Tentang kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Ya, kalau tidak salah ya, 300.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Kecepatan yang paling cepat yang hari ini ditemukan oleh manusia. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang malaikat itu diciptakan sama Allah dari cahaya. Nah, lalu kemudian terjadilah peristiwa Al-Mi'raj ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik? Dari Baitul Maqdis, dari Palestina, dari Al-Quds, naik ke langit. Ya, dan inilah diabadikan di mana? Di surah An-Najm. Ya, jadi kalau ada yang tanya dalil Isra itu di mana? Itu di surah Al-Isra ayat 1. Kalau dalil Al-Mi'raj itu di mana?
bukan di surah Al-Isra ya. Dalil mi'rajnya Nabi itu ada pada surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma ta laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surah An-Najm juz 27. Ya, inilah yang jadi dalil mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke langit. Fa'auha ilaihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di peristiwa itu mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW salat 5 waktu. Ya. Lalu kemudian summa dana fatadalla, semakin dekat Nabi Muhammad naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Maka saat itu jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah hanya 1 busur saja. Fakana qaba qausaini 2 busur ya, aw adna atau lebih dekat dari itu. Kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dan hati Nabi Muhammad tidak berbohong ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan Nabi Muhammad kembali melihat malaikat Jibril. Ya, sebagai ini adalah penafsiran yang lebih tepat ya, penafsiran lebih tepat bahwa yang dimaksud di ayat di surah An-Najm itu adalah malaikat Jibril, bukan Allah. Bukan Allah. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ya, bukan hanya di kalangan kita loh umat Islam yang hari ini hidup, tapi sejak zaman Nabi Muhammad ada perbedaan pendapat ketika mengartikan makna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a fatumarunahu amir itu sampai kemudian sampai dari ayat sebelumnya ya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Itu siapa yang dilihat oleh Nabi? Walaqad ra'ahu, apakah Allah atau malaikat? Yang lebih tepat adalah penafsiran Sayyidatuna Aisyah dan juga sahabat-sahabat senior lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu melihat Jibril dalam bentuknya yang paling asli, ya, bukan dalam bentuk manusia, ya, bukan dalam bentuk makhluk biasa, tapi dalam bentuk cahaya yang sangat besar yang mempunyai sayap 600 sayap, dan satu sayapnya jika dibentangkan maka seluruh langit dan bumi ini akan tertutup. Ya. Nah, adapun sebagian sahabat senior dan sahabat general lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah. Tapi ini menurut setelah ditahqiq oleh para ulama, ini tidaklah benar. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dilihat zatnya itu kapan? Ketika nanti hari kiamat. Tidak ada yang sanggup melihat zat bentuk aslinya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Allah ya, dalam bentuk aslinya kecuali nanti di hari kiamat. Nabi Musa pengen melihat bentuknya Allah, nggak bisa, nggak kuat. Maka Nabi Muhammad juga tidak diperlihatkan. Lalu apa yang terjadi di peristiwa Al-Mi'raj ini ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke Sidratul Muntaha di langit ke-7, di atas langit ke-7 Sidratul Muntaha, yang terjadi adalah Nabi Muhammad SAW langsung berbincang dengan Allah. Tetapi perbincangan tersebut terjadi
di balik hijab. Terjadi di balik apa? Di balik hijab. Jadi ada satr yang menghalangi. Ada hijab yang menghalangi. Sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan seperti Nabi Musa alaihissalam, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara Jibril, tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Itulah kemudian yang semakin membuat orang-orang musyrikin Quraisy makin tidak percaya. Saat itu muncullah seorang pemuda yang berumuran sebaya ya sama Nabi Muhammad SAW, tanpa mendengarkan bukti-bukti apapun langsung mempercayai peristiwa itu. Dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz. Ustaz, mohon izin kita break sebentar Ustaz ya. Nanti akan kita lanjutkan setelah promosi. Iya. Nah, menarik sekali nih ya teman-temannya, Masya Allah, penyampaian dari Ustaz Syaiful Bashir, Masya Allah. Kita tahan dulu, ada yang mau lewat Insya Allah ya. Nanti teman-teman tetap stay tune untuk pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Syaiful Bashir. Baik, silakan Mbak moderator, silakan yang mau lewat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. PPPA Darul Quran ya, PPPA Darul Quran itu punya divisi dakwah, pendidikan dan dakwah yang diberi nama Geraha Tahfidz Darul Quran Yogyakarta. Nah, ya, di divisi dakwah dan pendidikan ini ya, di Geraha Tahfidz ini ada berbagai macam kegiatan ataupun kegiatan ataupun kelas-kelas ya teman-temannya, ataupun komunitas yang di sini berkenaan dengan Al-Quran ya, berkenaan dengan tahsin dan tahfidz. Nah, salah satunya kita itu punya komunitas tadarus Al-Quran. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ataupun yang yang berkeinginan untuk gabung ya, nanti bisa banget untuk di akhir acara menghubungi kita, insya Allah. Ini ada komunitas tadarus Al-Quran. Jadi kegiatannya itu kurang lebih seperti one day one juice ya. Ada tadarus ya, ada baca, terus kemudian laporan setiap harinya. Kemudian juga nanti ada materi-materi tahsin, materi-materi tahfidz, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya itu tadi komunitas ya teman-teman, itu adalah komunitas yang barusan. Nah, kalau yang ini itu kelas ya. Jadi kalau yang tadi itu komunitas yang bisa kita bersosial ya, sambil bersosialisasi, sambil kenalan, sambil memperbanyak teman, silaturahim, dan seterusnya. Yang ini ada kelas ya, jadi kelas pembelajaran Al-Quran, tahsin dan tahfidz. Nah, di sini ada kelas tahsin, kelas tahfidz, kelas daurah menghafal matan jazariyah, kemudian ada kelas fikih, kelas bahasa Arab, dan kelas mujawad murattal. Nah, kalau untuk kelas tahsin dan tahfidznya dan daurah matan jazariyah itu memang kita adakan online. Namun bagi teman-teman yang mau kelas offline juga, ini kita ada kelas fikih, kelas bahasa Arab, sama kelas mujawad murattal. Ya, jadi teman-teman yang domisilinya di sekitaran Jogja, silakan, bisa banget nih untuk belajar offline ya, tentunya dengan full protokol kesehatan seperti itu. Nah, adapun teman-teman yang di luar daerah Yogyakarta masih bisa ikutan ya, menyibukkan diri dengan interaksi dengan Al-Quran, itu bisa ikut di kelas tahsin, tahfidz, dan daurah matan jazariyah. Selanjutnya, nah,
Kalau tadi itu non mukim, kelas non mukim, kelas pembelajaran Al-Qur'an non mukim. Nah, kalau yang ini kita punya kelas yang sifatnya mukim atau di asrama ya. Namanya tahfidz intensif. Jadi teman-teman yang lagi punya planning mau ngafalin Al-Qur'an dalam waktu singkat ya, atau lagi sedang mungkin mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa banget nih buat teman-teman yang kepengen bisa ngafal Quran dalam waktu cepat. Nah, di sini tahfidz intensif. Jadi programnya 6 bulan. Teman-teman ditargetkan untuk bisa selesai 30 juz. Jadi 1 bulan itu setorannya kurang lebih 100 halaman. Jadi dalam 6 bulan 600 halaman. Ya, insya Allah ini kita akan buka batch kelima atau angkatan kelima di Syawal insya Allah. Jadi silakan teman-teman. Dan ini khusus untuk akhwat ya, khusus untuk akhwat. Jadi silakan untuk teman-teman akhwat yang kepengen banget nih bisa hafal Quran seperti Ustadz Sail Bashir ya, masya Allah hafalannya mungkin sekali. Silakan nih bisa bisa banget gabung atau nanti bisa diinfokan ke keluarga, kerabat, dan saudara ya, seperti itu. Selanjutnya, nah selanjutnya kita ada event khusus di bulan Ramadan yaitu roadshow Imam Muda. Jadi ini kurang lebih seperti safari Ramadan ya, safari Ramadan. Nah nanti insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan lagi ya. Ini kan sudah 2 tahun, sudah 3 tahun belakangan ini kita adakan Imam Muda, dan insya Allah tahun ini kita akan mengadakan lagi. Dan insya Allah di tahun ini kita ada Syekh Abdul Basit, kemudian ada Ustadz Istihsan ya, beliau berdua ini salah satu Quran reciternya Amar TV ya, seperti itu. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengadakan roadshow Imam Muda, seperti itu. Selanjutnya, nah yang terakhir ya, ini terakhir ya teman-teman ya. Yang ini karena kita kemarin baru dapat kabar kurang mengenakan ya dari saudara-saudara kita di Serang, Banten, yang terkena musibah banjir ya karena curah hujannya yang cukup deras. Yuk teman-teman yang berkelebihan harta, teman-teman yang punya rezeki lebih ya yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama bantu teman-teman kita yang Allah uji berupa banjir. Silakan teman-teman bisa klik ya di apa namanya, di sini ya, di kolom chat ya, itu ada ininya, ada apa namanya, linknya. Silakan atau bisa menghubungi ke admin setelah acara ini gitu. Nah ini ada rekeningnya, silakan teman-teman bisa bisa segera eksekusi ya, seperti itu. Ya, jazakumullah khair. Baik, kita lanjutkan sedikit, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz Jimmy. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya yang keep antusias ya, tetap antusias. Semoga Allah bantu kita semuanya melaksanakan semua program-program dakwah kita. Oke, kita lanjut cerita lagi ya tentang apa yang terjadi pada peristiwa Al-Mi'raj. Apa yang terjadi pada peristiwa Al-Mi'raj. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW dinaikkan setelah melaksanakan salat berjamaah dengan para nabi. Nabi Muhammad ditunjuk sebagai imam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke langit dunia. Naik ke langit dunia. Nabi Muhammad SAW naik ke langit dunia dan disambut oleh Jibril alaihissalam.
Maka di sana di langit dunia Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Siapakah dia? Bukan monyet. Bukan monyet sebagaimana yang dipercaya dan diimani oleh Darwinis, para pengikut Darwin yang bilang nenek moyang manusia itu monyet. Enggak pernah ada cerita itu, enggak pernah ada. Orang beriman enggak boleh meyakini hal itu. Siapa nenek moyang manusia? Nabiullah Adam alaihissalam. Saat kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, ke langit dunia, malaikat Jibril menyambutnya. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertanya, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ini adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka Nabi Adam tersenyum, Nabi Adam berbahagia lalu mengucapkan, marhaban bin Nabi salih wal ibni salih. Selamat datang kepada Nabi yang sangat saleh, sangat baik budi pekertinya. Dan selamat datang kepada al-ibni salih, kepada anakku yang sangat saleh, yang sangat baik budi pekertinya, yang sangat sempurna akhlaknya. Nabi Adam memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ibni salih. Ya. Lalu kemudian Jibril kembali mengajak Nabi Muhammad SAW dari langit dunia, langit pertama, ke langit kedua. Namun sebelum naik ke langit kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh malaikat Jibril di langit dunia itu, langit pertama, rohnya para syuhada di sebelah kanan, bagaimana para syuhada, bagaimana para mujahidin dari sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan kenikmatan di surganya Allah. Mereka bergantungan di depan pintu surga mendapatkan kenikmatan. Lalu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan di sebelah kirinya ruh orang-orang yang sengsara, ruh orang-orang yang ingkar. Ya, bagaimana mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat, dengan siksaan yang amat pedih. Kepala mereka dihancurkan, isi perut mereka berhambur keluar. Minuman mereka adalah zakum, cairan dari buah zakum. Makanan mereka adalah buah zakum. Ya, mereka habis dibakar di azab kubur. Lalu kemudian sebagian riwayat mereka diazabnya sudah di neraka. Ya, sudah di neraka. Padahal saat itu belum terjadi kiamat. Tapi ini adalah penggambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Saat kemudian hari kiamat terjadi, orang-orang yang al-ashqiya, orang-orang yang sengsara ini akan dimasukkan ke neraka. Ya, na'udzubillah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW setelah diperlihatkan surga dan neraka, setelah diperlihatkan bagaimana kondisi orang-orang yang beruntung dan kondisi orang yang merugi, Nabi Muhammad naik ke langit yang kedua, yaitu di sana, di mana beliau di sana bertemu dengan siapa? Dua nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Saat itu Nabi Yahya dan Nabi Isa bertanya kepada Jibril, siapa ini wahai Jibril? Maka Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Rasulullah Muhammad, kekasihnya Allah. Maka Nabi Yahya dan Nabi Isa menyambut, marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Ya, selamat datang kepada seorang nabi, atas seorang nabi yang sangat salih. Selamat datang, sambutan yang hangat buat al-akhis salih, buat saudaraku yang salih. Ya. Jadi bukan sambutannya tidak sama dengan sambutan Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah ayahnya manusia, yang namanya manusia, maka Nabi Adam memanggil yang amat sebagai al-ibn, anak. Namun Nabi Yahya dan Nabi Isa memanggil dengan al-akh, saudara. Ya, saudara. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbahagia bertemu dengan saudara Yahya dan Isa alaihi wassalam. Ya. Yang sudah ditemuinya, sebenarnya semua nabi-nabi ditemuinya ketika masih peristiwa Al-Isra beberapa saat sebelumnya, saat Nabi mengimami sholat semua para nabi dan rasul. Di atas Nabi Muhammad kembali bertemu dengan nabi-nabi ini. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit
langit kedua. Maka Nabi SAW memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Muhammad kembali diajak naik lagi ke langit ketiga. Dan lalu di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihnya Allah. Maka Nabi Yusuf kembali mengulangi sambutan yang sama. Marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang kepada Nabi yang salih, ya, dan kepada saudaraku yang salih. Lalu kembali dinaik. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf dari langit ketiga. Lalu Nabi Muhammad kemudian diajak naik lagi ke langit keempat. Lalu di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Manusia yang pertama kali diajarkan menulis dan berbahasa. Nah, jadi manusia yang pertama kali mengajarkan tulis dan baca itu adalah Nabi Idris. Saat itu Nabi Idris kembali menyambut Nabi Muhammad, marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang kepada Nabi dan saudaraku yang salih. Naik lagi ke langit kelima. Diajak naik lagi ke langit kelima sama Jibril alaihissalam, lalu bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam di langit kelima. Dan kembali Nabi Harun menyambut Nabi Muhammad SAW dengan kalimat marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang pada Nabi dan saudaraku yang salih. Lalu kemudian Muhammad SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu diajak naik lagi satu tingkat lagi oleh malaikat Jibril ke langit ke-6. Di sanalah dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, ya, kalimullah. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam marhaban bin Nabi salih, kembali mengucapkan marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Selamat datang kepada saudaraku dan Nabi yang sangat saleh. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh, dan di sanalah Nabi Muhammad dan Jibril bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali diucapkan marhaban bin Nabi salih wal akhis salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, mereka semua berbahagia dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW di langit-langit yang tinggi itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad naik lagi satu tingkat, sampailah Nabi Muhammad kepada Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha, tempat penghujung langit yang paling tinggi. Sidrah al-Muntaha. Wal Baitul Ma'mur, dan di situ Nabi Muhammad SAW menyaksikan Al Baitul Ma'mur. Apa itu Al Baitul Ma'mur? Al Baitul Ma'mur adalah satu replika bangunan yang persis atau mirip dengan bangunan Ka'bah di kota Makkah, yang jadi tempat tawafnya para malaikat. 70.000 malaikat setiap hari tawaf Baitul Ma'mur, tak pernah berhenti. Lalu mereka meninggalkan Al-Baitul Ma'mur, masuk lagi 70.000 malaikat tawaf mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, terus begitu. Dan setiap 70.000 malaikat itu keluar, datang lagi 70.000 malaikat baru, dan mereka tidak pernah mengulang hal yang sama, menunjukkan betapa banyak tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Kata Allah di surah Al-Muddathir. Yang hanya mengetahui tentara-tentaranya Allah dalam bentuk malaikat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah menyaksikan Al-Baitul Ma'mur, para malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, tawaf. Allah berbicara kepada Muhammad tanpa ada perantara, tanpa Jibril.
tanpa Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi, lalu kemudian ini dari Allah ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Selamatan kepada kami semua dari Engkau ya Tuhan, dari Engkau ya Allah, kepada kami para nabi dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan menurut para ulama, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah adalah 2 ayat atau satu-satunya ayat, satu-satunya bagian Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Maka tidak mengherankan bahwa fadilah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malam, maka 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini akan mencukupi dirinya sampai ia terbangun. Jika ia meninggal, ia mati syahid. Jika ada ancaman, ia akan terlindungi. Jika ada musibah, dia akan terlindungi. Ya. Jika ada musuh, dia akan terlindungi. Jika ada gangguan, dia akan terlindungi. Karena apa? Karena 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu turun saat Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Tanpa malaikat Jibril yang menyampaikan, langsung Allah yang berbicara. Subhanallah. Gimana bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Masya Allah, indah sekali doanya. Indah sekali doa-doa yang ada di ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah ini. Ya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat wajib 50 kali dalam 1 hari. 50 kali dalam satu hari. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersujud, ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan menuruti apa yang menjadi kewajibannya untuk menyampaikan kepada kita, kepada umatnya Muhammad, bahwa kita wajib sholat 50 kali dalam satu hari. Namun ketika turun ke langit ke-7, turun ke langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu, kepada umat Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, sungguhnya Tuhanku mewajibkan kepadaku 50 kali salat wajib dalam 1 hari. Maka kata Nabi Musa, is'alit takhfif ya Muhammad. Wahai Muhammad, mintalah keringanan dari Tuhanmu. Karena sesungguhnya umatku dulu mereka diberikan perintah sholat juga jauh lebih ringan dari itu, jauh lebih sedikit daripada itu, namun mereka tidak mampu, tidak sanggup. Maka bagaimana jadinya kalau kewajibannya lebih banyak umat manusia itu, mereka tidak akan sanggup. Is'alit takhfif ya Muhammad. Mintalah keringanan wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad kembali naik ke-7, langit ke-7, kembali naik ke Sidratul Muntaha, lalu meminta sama Allah, bersujud, rukuk, meminta keringanan. Maka Allah meringankan menjadi 45. Turun lagi ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, belum, itu masih terlalu banyak ya Muhammad. Akhirnya naik lagi ke Sidratul Muntaha, minta keringanan, diringankan sampai 40, sampai terus kelipatan 5. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, sampai akhirnya 5.
Nabi Muhammad SAW akhirnya turun lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, is'alit takhfif ya Muhammad. Is'al rabbaka at-takhfif. Minta kepada Tuhanmu takhfif, keringanan. Namun kata Nabi Muhammad apa? Sungguhnya aku malu, wahai saudaraku. Sungguhnya aku malu, wahai Nabi Musa, wahai Musa. Sungguhnya aku malu. Kenapa? Karena aku bolak-balik meminta keringanan. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya ini salat 5 waktu dan pahalanya seperti melaksanakan 50 waktu. Masya Allah. Ya. Jadi syariat, jadi diturunkan ketika Al-Isra Mi'raj, ketika peristiwa Mi'raj ya, maksud saya adalah tadi doa terakhir surah Al-Baqarah. Lalu juga apa? Syariat salat 5 waktu. Dan tidak ada satupun syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sebagaimana syariat salat diturunkan. Semua syariat, puasa, haji, zakat, ya, puasa, haji, zakat, syarat-syarat yang wajib itu, ya, itu semuanya turun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di bumi, di atas muka bumi. Ya, hanya sholat yang diterima perintahnya sama Allah ketika yang diterima perintahnya oleh Muhammad dari Allah saat Nabi Muhammad sedang di langit ketujuh. Ini menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat 5 waktu. Siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka dia telah menjaga hidup dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang yang istiqamah, yang konsisten melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu saat itu juga Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dipamerkan, diperlihatkan 2 pilihan. Sebelah kanan ada susu, sebelah kiri ada khamr. Maka Nabi Muhammad SAW memilih laban, memilih susu. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguhnya kamu laqad asabtal fitrah, atau laqad annahu asabal fitrah, faqila lahu annahu asabal fitrah. Maka Nabi Muhammad ketika memilih laban, ya, memilih susu, dia telah memilih fitrahnya manusia. Kemudian di sana Nabi Muhammad kembali diperlihatkan surga dengan sangat jelas. Ya. Wara'a anhara jannah. Ya. Ithnani zahirani wa ithnani batinani. Ya, diperlihatkan sungai-sungai surga. Ya. Ada 4, 2 yang terlihat, 2 lagi yang tersembunyi. 2 yang terlihat menurut para pensyarah hadis adalah sungai Nil dan sungai Eufrat, ya, di Irak dan di Mesir. Sungai Nil di Mesir, sungai Eufrat di Irak. Adapun Ithnani batinani, ini adalah telaga Al-Kautsar dan Al-Haud yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sana juga melihat khazinan nar, ya, melihat penjaga neraka yang konon katanya namanya malaikat Malik. Di sana Nabi Muhammad SAW di neraka melihat bagaimana para pemakan harta riba, para pemakan harta anak yatim secara zalim diazab dengan api neraka yang menyala-nyala di perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu di sana juga Nabi Muhammad SAW diperlihatkan bahwa penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita. Ya, wanita. Saat ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau ya Rasulullah melihat wanita sebagai penduduk neraka yang paling banyak? Maka Rasulullah SAW menjawab, innahunna yakfurnal ashir. Sesungguhnya wanita itu mudah sekali tidak berterima kasih kepada keluarganya, kepada suaminya. Ya, sangat kufur nikmat wanita itu ketika tidak bersentuh dengan ajaran agama, itu sangat mudah kufur nikmat. Maka Nabi Muhammad SAW pun memperingatkan para wanita untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan juga untuk memperbanyak sedekah. Ya, Masya Allah.
Lalu ketika sudah menerima semua itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun turun kembali ke bumi, lalu kemudian langsung berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Dan terjadilah apa yang terjadi, berupa cerita itu disebarkan oleh Nabi Muhammad, diceritakan pada pagi harinya, dan ada yang menolak, ada yang beriman, ada yang menolak karena tidak percaya, ada yang menolak karena sombong, dan ada yang beriman karena setelah diceritakan bukti-buktinya bahwa mereka tidak bisa menolak, dan ada yang beriman tanpa perlu diceritakan, langsung beriman. Siapakah dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Bakar? Nah, ini kuis nih pertanyaannya. Yang tahu jawab di kolom komentar. Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Yang tahu jawab di kolom komentar ya. Nah, nggak ada hadiahnya. Hadiahnya saya doain aja ya. Masya Allah. Nah, saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar di juz 24, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Ya. Dan Abu Bakar inilah wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Dia adalah orang yang datang dengan kebenaran, dengan kejujuran, dan membenarkan, menjujurkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Nama Abu Bakar As-Siddiq yang asli. Ya, udah ada yang jawab tuh ya, Masya Allah. Nanti kita lihat benar apa enggak jawaban itu ya, Masya Allah. Ya, nah itu kemudian serangkaian peristiwa secara umum tentang peristiwa Isra dan Al-Mi'raj. Al-Isra itu dalilnya ada surah Al-Isra, Al-Mi'raj itu dalilnya ada surah Najm. Ini terjadi kapan? Terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Ada yang bilang pada tahun ke-11 kenabian. Artinya Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW baru di penghujung dakwahnya di kota Makkah. Belum ada perintah hijrah, belum ada. Belum ada perintah berhijrah, dan belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji dengan syariat Nabi Muhammad ya. Haji dengan syariat Nabi Muhammad. Ya. Dan belum ada perintah sholat. Perintah sholat itu kemudian 5 waktu ya, sholat dalam bentuk 5 waktu itu baru ada ya setelah peristiwa Al-Isra Mi'raj ini. Ada yang bilang 10 hijrah, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 hijrah. Lalu peristiwa ini terjadi setelah wafatnya pamannya Nabi, setelah peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa nama pamannya Nabi yang mendukung dakwah Nabi? Abu Thalib. Dia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Muhammad, tapi dia mendukung dakwahnya Nabi dengan segenap hati, segenap harta. Atas dasar kasih sayang kepada keponakannya. Begitu juga wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat agung, yang sangat cantik, yang sangat kaya raya hati dan hartanya, menginfakkan semua yang dia punya dari harta, dari pikiran, dari jiwa untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi Muhammad sangat sedih kehilangan 2 orang yang mendukung dakwahnya Nabi selama ini, dakwah dirinya. Sedih Nabi Muhammad. Maka disebutlah tahun 10 Hijriah itu sebagai Amul Huzni. Abu Thalib wafat tahun 8, Khadijah wafat tahun 9, dan membuat sedih. Lalu puncaknya ada pada tahun 10 Hijrah. Amul Huzni. Di sanalah diberangkatkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Maqdis pada peristiwa Al-Isra, ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Al-Mi'raj. Lalu sebelum peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj itu terjadi, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sedang bersedih, ya, sedang berduka lara, gitu ya, hampir-hampir berputus asa, gitu ya, karena siapa lagi yang akan mendukung. Lalu Nabi Muhammad pun tiduran di rumahnya, ya, di rumahnya Ummu Hani, di di rumahnya Hani. Lalu kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba naik ke atas atap rumahnya, lalu
di sanalah turun dua malaikat. Turun dua malaikat dalam bentuk manusia. Ya. Maka dua malaikat ini kemudian membawa Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam, kepada satu daerah tempat di dekat sumur Zam-Zam. Lalu dada Nabi Muhammad dibelek, lalu diambil dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu hatinya Nabi Muhammad diisi dengan keimanan dan hikmah. Apa namanya? Mengapa Nabi Muhammad dibedah dadanya? Ini sebagai persiapan bahwa Nabi Muhammad akan diajak Isra dan Mi'raj. Dari sini juga kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad itu dibedah hatinya itu dua kali. Sekali ketika masih kecil di bawah asuhan Abu Thalib, lalu yang kedua di peristiwa ini. Ya, Masya Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Isra dan Mi'raj? Nah, yang pertama, ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW baru ditinggal pamannya, baru ditinggal istrinya, dan juga baru mendapatkan apa? Mendapatkan hinaan, mendapatkan celaan, mendapatkan siksaan, lemparan batu dari penduduk Taif. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang keagungan salat 5 waktu. Orang yang ingin mi'raj kepada Tuhannya, orang yang ingin mi'raj kepada Tuhannya, maka dia tidak perlu naik ke langit sebagaimana naik Nabi Muhammad. Dia hanya perlu memperbaiki kualitas salatnya. Dia hanya perlu memperbaiki kualitas khusyuknya. Dia hanya perlu memperbaiki kualitas bacaan doa, bacaan Al-Quran yang dia baca ketika salat. Ya, maka jangan sia-siakan salat. Awal mula kehancuran sebuah bangsa, sebuah generasi adalah ketika pemuda-pemudinya mulai meninggalkan salat. Seberapapun buruk kelakuan kita, akhlak kita, seberapapun buruk budi pekerti kita, selama kita masih salat, insya Allah salat akan menjaga kita dari keburukan yang lebih besar. Ada pertanyaan, Ustaz, gimana dengan orang yang salat tapi dia jelek sosialnya, ibadah sosialnya jelek, dia nggak rajin berinfak. Sedangkan ada orang yang nggak salat tapi dia rajin berinfak, dia friendly sama orang lain, dia ibadah akhlak sosialnya bagus. Gimana Ustaz? Maka ini untuk menjawabnya adalah orang yang sholat kemudian dia masih jelek ibadah sosialnya akan jauh lebih buruk akhlak sosialnya kalau dia tidak sholat. Adapun orang yang sudah bagus infaknya, sudah bagus akhlak sosialnya kepada sesama, dia akan menjadi lebih indah lagi ibadahnya, ibadah sosialnya ketika dia sholat 5 waktu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini adalah agungnya Al-Qur'anul Karim. Agungnya Al-Qur'anul Azim. Dan lebih khusus lagi adalah agungnya surah Al-Baqarah. Lebih khusus lagi adalah agungnya 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka setiap malam jangan lupa sebelum tidur untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jangan pernah meninggalkan ini. Baca. Agar kalau kita meninggal di tidur kita syahid. Agar kalau ada ancaman dari musibah, kita terjaga dari semua ancaman dan dari musibah, dari musuh-musuh, dari serangga-serangga dan seterusnya. Ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini luar biasa ya. Begitu juga ayat kursi. Jangan pernah meninggalkan ayat kursi dan baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu. Karena ada janji
dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang setiap habis sholat lima waktu baca ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya dia sudah pasti masuk surga. Orang yang setiap habis sholat lima waktu dia baca ayat kursi. Lalu hikmah yang keempat yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah pentingnya posisi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini adalah pusat, ya, ini adalah epicentrum dakwah Nabi dan Rasul. Semua dakwah Nabi dan Rasul adalah bertempat di Masjidil Aqsa. Setiap Nabi, setiap Rasul pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tanah yang diberkahi, tanah yang dimuliakan. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Al-Masjidil Aqsa nantinya akan jadi tempat penghakiman Dajjal, tempat penghakiman Ya'juj dan Ma'juj, tempat di mana nanti pasukan Nabi Isa alaihissalam bersama pasukan Mahdi, ya, itu menaklukkan pasukannya, berperang dengan pasukan dan Dajjal. Ya, Nabi Isa nanti akan turun di Menara Putih di dekat Palestina, ya. Ada yang bilang di Damaskus, ada yang bilang di Syria, di Menara Putih Damaskus, ya. Dan kemudian nanti berkumpul di sekitaran bumi Syam. Ya, maka mari kita untuk poin yang keempat ini saya mengajak teman-teman semua agar lebih meningkatkan awareness kita terhadap isu keumatan Palestina, kepalestinaan. Sesungguhnya isu Palestina ini adalah isu kemanusiaan dan isu keislaman di saat yang sama. Ya, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran mengatakan tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk mengetahui bahwa Palestina ini adalah isu yang besar, yang perlu perhatian, yang perlu bantuan. Adapun kita orang Islam, umat Nabi Muhammad mengatakan kita wajib mengimani bahwa qadiyah Palestina adalah qadiyah ummah, adalah permasalahan umat. Ketika Palestina berhasil dibebaskan oleh umat Islam, maka saat itulah semua permasalahan umat Islam satu persatu akan selesai, akan dapat solusinya. Karena itu yang terjadi. Setiap kali Palestina dikuasai oleh non-Islam, pasukan non-Islam khilafah Islamiyah, maka disitulah mulai terjadi kehancuran pada masyarakat Islam di dunia. Dan setiap kali Palestina berhasil difutuh, berhasil dikuasai, berhasil dibuka oleh pasukan Islam, maka disitulah mulai perbaikan terjadi. Ya, pada zaman Umar, disitulah pertama kali umat Islam kembali memegang, menguasai Palestina. Lalu pada masa kekhilafan Abbasiyah sempat terjadi pengambilan ulang pada peristiwa perang salib satu, lalu pada peristiwa perang salib kedua, Salahuddin Al-Ayyubi muncul, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina. Lalu kemudian di perang salib ketiga dan seterusnya kembali berusaha dikuasai. Lalu kemudian pada kekhilafahan Turki Utsmani berhasil lagi diambil alih oleh Sulaiman Al-Qanuni, terus akan dipegang oleh umat Islam sampai abad 19. Di penghujung abad 19 Turki Utsmani mulai melemah, dan saat itu Zionis Israel mulai merongrong umat dari dalam. Mereka butuh tempat untuk mendeklarasikan negaranya. Saat itu Amerika, Inggris, Eropa semuanya sudah sepakat memberikan tanah di Argentina, di Brazil, atau di Eropa. Tapi tahu yang dipilih oleh Zionis? Yang dipilih oleh Zionis adalah Palestina. Karena tahu Palestina adalah pusat kejayaan dunia. Siapa yang mampu menguasai Palestina, maka dia mampu menguasai dunia. Hadanallahu wa ajma'in. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah, kalau ada kekeliruan historis, kekeliruan nama, kekeliruan tempat, mohon maafkan, itu datang dari saya dan dari setan. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Jimmy sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah khusyuk menyimak, yang hadir sampai dengan detik ini. Baik, untuk mungkin ada ada sisa beberapa menit ya teman-teman kita untuk kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman. Baik, Ustadz, ini ada kurang lebih 5 pertanyaan. Silakan Ustadz mau dijawab semuanya, digabung semuanya atau satu-satu ya. Tapi kayaknya ini panjang-panjang jadi satu-satu aja. Baik, pertanyaan pertama, pertanyaan dari eh, Al-Mubarak ya. Ini Mas Al-Mubarak. Assalamualaikum Ustadz, ada mau tanya, kalau puasa dari tanggal 1 bulan Rajab, dari tanggal 1 bulan Rajab dan selesainya tanggal 27 Rajab, itu hukumnya apa? Mau Ya, di mau di langsung jawab atau langsung di jawab saja satu-satu ya. siap. Kebetulan jawabannya nggak panjang ini. Jadi pada bulan-bulan haram, bulan Rajab, ya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan, bulan haram ya. Itu para salafus salih, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sendiri terbiasa memperbanyak puasa. Tetapi yang perlu jadi catatan adalah puasanya puasa apa dulu? Pertama, puasanya adalah puasa sunnah. Lalu kemudian yang kedua, gimana bentuk puasanya? Bentuk puasanya adalah selang-seling, ya seperti puasa Nabi Dawud. Lalu kemudian gimana kalau setiap hari? Nah, ini sebagian ulama menghukumi makruh. Kenapa? Karena nanti mirip dengan puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Nah, ada sebuah riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berpuasa di 1 bulan secara penuh, nggak pernah absen puasa sama sekali selain di bulan Ramadan, dan yang menyaingi adalah bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau mau puasa sering-sering, ya hampir tiap hari gitu ya, 2 hari sekali, atau setiap 2 hari baru libur, setiap 2 hari baru berbuka, itu lakukanlah di bulan Sya'ban. Ya, tapi nanti tanggal 28, tanggal 27 Sya'ban, usahakan sudah berhenti puasa, jangan berpuasa lagi. Ya, jangan berpuasa lagi, karena itu diragukan apakah hari itu nanti sudah masuk bulan puasa atau belum. Begitu kurang lebih, Allah bisa. Selanjutnya, suaranya. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Ida. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kenapa yang menyambut Nabi Muhammad di setiap langit hanya nabi-nabi tertentu dan bukan seluruh nabi? Apakah ada sejarah di balik itu atau memang yang dipilih untuk menyambut hanya nabi pilihan Allah? Ya, wallahu a'lamu bishawab. Ya, apakah ada hikmah khusus di balik penunjukan nabi-nabi itu? Sebagian kalangan mengimani bahwa nabi-nabi yang tersebut dipilih karena mereka adalah ulul azmi. Karena mereka adalah ulul azmi. Tapi ini kurang tepat. Kenapa? Karena ulul azmi itu ada Nabi Nuh di situ. Ya, ada Nabi siapa? Nabi Nuh. Sedangkan di langit-langit itu, di langit 1, langit 2 sampai langit ke-7, Nabi Muhammad tidak menemukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Memang Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, 3 tuh. Tapi kemudian Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Nuh.
Ya, maka pendapat ini diragukan ya, yang mengatakan bahwa hikmah yang ditemui itu hanya nabi-nabi tersebut, tidak semua nabi, bahwa itu ulul azmi, ini diragukan karena Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Nuh. Lantas apa hikmahnya bertemu dengan nabi-nabi tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Yang nampak buat saya Al-Faqir ini adalah bahwa nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi yang memiliki peristiwa penting, yang menentukan peristiwa penting di kehidupan sejarah manusia. Nabi Adam adalah manusia pertama, ya kan? Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa, ini juga menentukan sejarah penting ahli kitab. Bagaimana ahli kitab itu mulai melenceng, makin melenceng, ya itu setelah ditinggalkan oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, sehingga sekarang menjadi salah satu agama yang besar. Ya, banyak penganutnya, cukup banyak, bahkan menyaingi penganut umat Islam. Lalu kemudian Nabi Harun memiliki peristiwa penting, yaitu dia yang juga menjadi penggawang, menjadi pengingat saudaranya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kalau tidak ada Nabi Harun, maka Nabi Musa alaihissalam akan meminta kehancuran untuk kaumnya, untuk Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Idris alaihissalam punya pengaruh besar dalam mengajarkan manusia bagaimana menulis dan bagaimana berbahasa. Nah, kemudian Nabi Musa, kita tahu semuanya Nabi Musa itu siapa. Nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan melebihi nama Nabi Muhammad sendiri. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu siapa Nabi Ibrahim. Nenek moyangnya Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Ibrahim punya 3 julukan. Dia adalah Abul Anbiya, dia adalah Abul Bashar As-Sani, dan dia juga adalah Abu Al-Arab. Dia adalah nenek moyangnya para nabi dan rasul. Kemudian dia adalah bapaknya manusia semuanya yang kedua. Ya, ada yang bilang yang ketiga karena yang kedua adalah Nabi Nuh. Tapi ada yang bilang Nabi Ibrahim tetap yang kedua. Ya, karena dari situ muncul banyak sekali peradaban. Ya, banyak sekali, sepertiga Asia itu dari silsilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian julukan Nabi Ibrahim yang berikutnya adalah Abul Arab, bapaknya bangsa Arab. Tanpa melihat julukan itu, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjuluki Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi itu saya lebih melihat bahwa hikmahnya para nabi-nabi inilah yang kemudian mempunyai catatan dan sejarah besar dalam peradaban manusia dari sejak awal mula sampai nanti hari kiamat. Allah alam bisawab. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Ini masih kaitan tentang tadi pertemuan dengan para nabi. Saat ini ada pertanyaan. Saat kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad saat Nabi naik ke langit ke-1, apakah di langit kedua tidak ada kejadian yang diperlihatkan lagi kepada Nabi? Nah, ini masih berkenaan dengan tadi, Ustaz. Ya. Ya, dari langit kedua ya sampai ke langit ke-7 ya peristiwa yang terjadi itu sama ya. Tidak ada peristiwa khusus yang dimana Nabi Muhammad SAW diperlihatkan. Itulah di langit pertama dan nanti di langit ke-7. Ya. Itu yang nampak di ingatan saya sekarang. Bisa jadi nanti kalau kita baca lagi, kita meraja lagi, bisa jadi akan temukan fakta-fakta lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Huda. Umat siapakah yang disiksa di neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW? Adakah umat yang sudah melalui yaumil hisab sehingga mereka sudah menempati surga atau neraka? Ya, ini adalah umat yang terdahulu. Adalah umat-umat terdahulu yang membangkang di masa Nabi Nuh, yang membangkang di masa Nabi Saleh, yang membangkang di masa Nabi
di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa dan nabi-nabi terdahulu. Ya. Tapi mereka yang diperlihatkan ini sebenarnya adalah forecasting, mustakbalian, jadi masa depan. Ya. Karena neraka itu baru ada penghuninya nanti ketika sudah berdiri hari kiamat. Ini adalah gambaran masa depan. Beginilah nanti nasib orang-orang yang mengingkari risalah para nabi yang terdahulu. Jadi peringatan buat Nabi Muhammad dan buat umat Nabi Muhammad. Begitu. Bahwa ini akan terjadi nanti di masa depan. Tapi apakah neraka dan surga sudah ada? Sudah ada. Neraka dan surga sudah ada. Sejak pertama kali awal mula penciptaan, Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Tidak seperti keyakinan kalangan Mu'tazilah yang menganggap bahwa surga dan neraka itu belum ada. Belum diciptakan. Ini kurang tepat. Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja itu meyakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, hanya belum ada penghuninya. Gitu. Lalu di mana sekarang orang-orang yang ingkar, yang mereka disiksa? Disiksa di mana? Bukan di neraka, tetapi di alam barzakh, di alam kubur. Ya, jadi siksaannya berlipat di alam kubur, di alam barzakh, lalu nanti juga di hari kiamat di neraka. Na'udzubillah minan nar wa min adzabil qabr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Aziwa. Ketika Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi di Masjidil Aqsa, lalu kenapa ketika Mi'raj itu nabi-nabi yang tadi itu masih bertanya ke malaikat Jibril siapa yang bersamanya? Ini gimana Ustaz? Akan. Ya. Ini adalah bentuk sambutan ya, bentuk sambutan dari para nabi-nabi itu. Ya, untuk meyakinkan apakah ini memang benar-benar orang yang tadi mengimami kami. Ini menurut satu penafsiran. Penafsiran lain adalah bahwa di beberapa riwayat disebutkan bahwa setiap langit itu ada pintunya. Setiap langit ada pintunya. Maka Jibril mengetuk pintu itu, lalu kemudian di balik pintu itu ada nabi-nabi yang tadi disebut, dan mereka bertanya kepada yang mengetuk, siapa engkau? Dan disebutkanlah, saya adalah Jibril. Bersama siapa engkau? Ada bersamaku Nabi Muhammad. Lalu kemudian dibukalah pintu itu, lalu para nabi kemudian mengucapkan marhaban bin nabi salih wal akh salih, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu. Baik. Yang terakhir, pertanyaan terakhir Ustaz nih dari Eli. Izin bertanya Ustadz, dalam perjalanan Isra Mi'raj, apakah ada kejadian tertentu yang dialami atau ditemui Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Masjidil Aqsa? Ya, ketika tiba di Masjidil Aqsa tadi, peristiwa yang masyhur yang disebutkan oleh para sejarah dan para ahli hadis adalah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ruh-ruhnya para nabi. Bertemu dengan ruhnya para nabi. Ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengimami sholatnya para nabi di situ. Ada yang menyebutkan satu peristiwa juga, peristiwa penambatannya buruk ke tembok di Masjidil Aqsa, di komplek Masjidil Aqsa ya. Lalu kemudian ada juga yang menunjukkan peristiwa bahwa langit yang jadi tempat duduknya Nabi Muhammad SAW ketika duduk dan ketika berdiri di Masjidil Aqsa itu, ketika Nabi Muhammad ingin dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, batunya itu berbicara, batunya itu menangis. Kenapa berbicara? Lalu kenapa menangis? Dia ingin ikut sama Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu batunya melayang. Ya, batunya melayang karena ikut. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan batu itu untuk tetap di bumi karena ketentuannya saat itu yang berangkat ke langit hanyalah Jibril dan Rasulullah SAW. Maka batu ini pun menangis, dan konon katanya batu ini diabadikan di komplek Masjidil Aqsa hari ini.
gitu ya, sebagai batu yang naik saat itu naik terangkat dari itunya, dari bumi, dari tanah ke atas. Lalu ada komentar dari para pensyarah, para sejarawan, seandainya saat itu Nabi Muhammad tidak melarang batu ini untuk ikut, maka batu ini akan ikut ke langit gitu ya, akan menjadi saksi juga peristiwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami ingat ya. Silakan nanti dibaca lagi, tonton kisah lengkapnya. Insyaallah, tabarakallah. Baik. Alhamdulillah sudah semua ya teman-temannya, pertanyaannya sudah saya bacakan. Alhamdulillah dengan terjawabnya semua pertanyaan, semoga bisa menambah ilmu ya, menambah wawasan baru bagi kita, dan semoga kita selaku generasi milenial ya, generasi akhir zaman, bisa semakin memperbaiki diri ya, semakin memperbaiki hubungan kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustaz Bashir atas waktunya, Masya Allah, atas ilmunya juga Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, sebelum kita tutup majelis pada sore hari ini, saya mohon izin ya teman-teman, mohon izin juga Ustadz, bisa kita foto bareng ya. Silakan teman-teman, yang bisa on cam silakan bisa dibuka kameranya ya. Kita narsis sedikit. Silakan teman-teman. Silakan. Ya, masih kita tunggu yang mau on kamera. Silakan. Ya. 3, 5, saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jazakumullah khair teman-teman. Ustadz Syaiful Bashir yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, teman-teman juga sekalian yang sudah khusyuk mendengarkan ya, sudah antusias dalam kajian sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di talk show selanjutnya, insya Allah bersama Ustadz Syaiful Bashir. Ya, kita tutup talk show pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Pamit ya. Ya, Salam buat tim semuanya. siap Ustaz.